Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pak, sebelumnya mohon maaf nih Pak, ini ulun ada tugas dari grup penggerak ini untuk menginterview sampean berkaitan dengan program grup penggerak Pak. Nah, jadi gini Pak, kan Pian sebagai pimpinan di sekolah ini, kadang-kadang kan Pian ini mungkin pernah mendapatkan kasus-kasus itu baik yang berkaitan dengan dilema etika atau juga moral. Oke, itu kira-kira gimana sih Pak sampai itu mengidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan kasus dilema etika dan juga moral? Terima kasih Pak Polis. Jadi memang selama menjadi kepala sekolah ya, jadi di permasalahan-permasalahan yang muncul di sekolah, kadang-kadang kita menemukan suatu permasalahan, ada dua permasalahan yang sama-sama benar, tetapi mana yang akan kita gunakan ketika itu berbenturan. Ada juga permasalahan-permasalahan yang satu benar satu salah. Kita harus mengambil keputusan, tetapi di situ ada dalam tanda petik intervensi atau dorongan biar kita mengambil yang masalah. Nah, untuk itu yang pertama di dalam permasalahan ini, saya sebagai kepala sekolah biasanya ketika dua permasalahan yang sama-sama benar, maka kami pilih adalah permasalahan yang sama-sama benar itu mana yang bisa berdampak baik untuk jangka panjangnya sekolah, itu yang berdampak baik untuk jangka panjang sekolah. Dan jika ada dua kepentingan yang satu benar satu tidak benar, maka kami akan kembali kepada aturan-aturan yang berlaku di sekolah, kemudian norma-norma yang ada di masyarakat. Jadi ketika itu berbenturan dengan norma yang berlaku di masyarakat atau aturan-aturan yang berlaku, maka kita akan memilih tentunya yang jalan yang benar, di mana sesuai dengan aturan yang berlaku dan norma yang berlaku di masyarakat. Gitu Pak. Oh, jadi berarti selama ini Pak, kalau misalnya kasus itu dua-duanya benar, berarti dia mengambil jalan itu dampak baik untuk pandangan apa ke depan yang lebih panjang. Kemudian kalau ada satu benar satu salah, berarti melihat meninjau kembali kepada aturan dan juga mungkin norma-norma yang ada di masyarakat. Mungkin selanjutnya Pak, jika ada kasus-kasus seperti ini kita kaitannya lebih ke dilema etika Pak. Ketika ada sesuatu dua kebenaran yang memang harus dijagi itu atau diputuskan, atau mungkin saling bersinggungan gitu, yang dimana antara satu kasus dengan satu kasus itu ada nilai etikanya. Itu kira-kira gimana biar mengambil keputusan untuk hal tersebut Pak? Jadi memang kadang-kadang kita itu mendapati permasalahan ada dua-dua yang sama-sama benar, ada dua yang sama benar. Nah, kemudian ketika kita temui permasalahan yang dua-duanya sama benar, bahkan tiga-tiganya sama benar, ada tiga permasalahan sama-sama benar. Nah, ini cukup dua saja misalnya. Maka kita juga berkolaborasi dengan manajemen sekolah. Kita punya wakil kepala sekolah, kita mempunyai kepala program pelatihan dan sebagainya. Jadi ketika ada dua-dua yang sama benar, maka kita berkolaborasi, kita rapatkan, kita bijakin ini mana yang akan kita pilih yang tentunya untuk masa depan sekolah menjadi lebih baik ketika pilihan itu kita ambil. Ya. Jadi salah satu langkah yang diambil itu kolaborasi kembali untuk menyepakati sebuah kebijakan untuk diputuskan di sekolah. Kemudian prosedurnya itu seperti apa? Prosedurnya itu. Ya, prosedurnya misalnya kita mau identifikasi dulu permasalahannya, kemudian setelah itu kita mencari ibaratnya akar identifikasi, cari akar masalahnya. Kedua kita berkolaborasi dengan teman sekerja. Kemudian keempat, kita akan mencari tata nilai atau aturan yang berlaku saat ini. Baru di situ diambil keputusan. Setelah diambil keputusan, kita akan laksanakan keputusan. Kemudian Pak, dari keputusan mungkin ya Pak ya, atau keputusan yang diambil gitu, mungkin dari kasus-kasus yang pernah yang sampean gitu, kira-kira
keputusan yang paling efektif itu dalam kasus-kasus yang mungkin pernah dianggap itu yang dianggap itu keputusan yang mana Pak? Kan tadi ada mungkin ada kolaborasi, mungkin ikut aturan, mungkin dan sebagainya. Ya, keputusan yang paling efektif itu ketika memang satu rangkaian mengikuti aturan dan berefek baik kepada kepada sekolah berjangka panjang. Jadi sesuai aturan, kemudian yang berpeluang untuk memberikan dampak baik di sekolah. Oh, betul. Benar ya Pak, kadang-kadang kan kalau kita mengambil kebijakan atau keputusan kan kadang-kadang tidak menyenangkan semua pihak nih, kadang-kadang ada salah satu sisi yang mungkin ini tidak keputusannya enggak ini kan. Nah, jadi kira-kira tantangannya ya Pak, tantangannya itu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang pernah ada itu tantangannya itu. Memang itulah ya Pak, ya. Ketika kita mengambil keputusan kadang-kadang sama-sama baik, tetapi yang satu bersentuhan dengan salah satu warga sekolah. Bersentuhan yang menguntungkan tentunya akan diterima, dan bersentuhan yang tidak menguntungkan tentunya ada dalam tanda petik penolakan. Yang pertama, ketika ada tantangannya, ketika ada yang keputusan yang tidak sebenarnya sama-sama baik tetapi tidak menguntungkan guru, memang saya perlu mengadakan pendekatan kepada yang menerima keputusan itu dan kebetulan tidak menguntungkan pribadi. Kita perlu pendekatan, karena kalau tanpa diberitahu mungkin tidak tahu, sehingga ketika kita sampaikan bahwa pengambilan keputusan ini untuk kepentingan sekolah, maka saya kira warga sekolah akan dapat memahami. Jadi antara kepentingan individu dan kelompok ya Pak ya, antara sekolah dan pribadi guru tersebut mungkin. Kemudian Pak, kira-kira dalam pelaksanaannya itu ya, ketika mengendal kasus di rumah itu cara pengambilan itu mungkin apakah sudah terjadwal atau mungkin Bapak itu langsung misalnya ketika ada masalah ini langsung menghenti tempat, atau mungkin ada prosedur-prosedur yang perlu dijalankan Pak. Jadi gini, kasus-kasus dilema etika itu tidak ada setiap hari tertentu, ya, sehingga datangnya biasanya secara situasional, kondisional, sehingga sekolah atau saya sendiri tidak menjadwalkan setiap bulan apa kita untuk menangani kasus dilema etika. Nah, jadi ketika penyelesaian itu, ketika permasalahan itu ada, maka pada saat itu juga harus kita selesaikan. Jadi situasional, ketika ada permasalahan baru kita selesaikan tanpa ada penjadwalan. Langsung, berarti penyelesaiannya secara langsung ya Pak ya? Secara langsung, cuma mekanisme mungkin ikut prosedur ya Pak ya? Iya, langsung ikut prosedur. Kemudian Pak, kira-kira ya mungkin ada faktor ya Pak ya? Mungkin dalam pengambilan keputusan atau penyelesaian masalah kasus di Indonesia itu mungkin sampai mungkin punya ada faktor-faktor yang selama ini mungkin mempermudah lah atau membantu sampean dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang pernah dialami di sekolah ini. Faktor-faktor yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan dilema etika yang pertama adalah ada pepatah pengalaman adalah guru yang baik. Jadi pertama, pengalaman selama ini rata-rata kan permasalahan muncul berulang-ulang walaupun beda konteksnya. Pertama, pengalaman yang sudah dialami selama ini, ya, jadi itulah yang mendewasakan kita untuk bagaimana mempermudah mengambil keputusan ini. Tentunya ketika kita mengambil keputusan sesuai dengan aturan atau norma yang ada. Berarti pengalaman ya Pak ya? Mungkin ada lagi Pak, mungkin dari mungkin Mas MKKS, gambaran-gambaran dari teman-teman profesi Bapak mungkin. Jadi sesuai kata orang ya, bahwa pengalaman itu bisa pengalaman diri sendiri, bisa juga pengalaman orang lain. Jadi yang saya ceritakan tadi pengalaman diri sendiri dan juga pengalaman orang lain itu memang kita dapatkan ketika kita melakukan pertemuan dengan organisasi profesi. Jadi MKKS itu, jadi kita diskusi bagaimana
kalau ke depan kita mempunyai permasalahan-permasalahan tertentu, maka solusinya seperti apa? Itu pengalaman rekan-rekan yang akan kita gunakan. Jadi pengalaman adalah guru yang baik itu bisa pengalaman kita sendiri, bisa juga pengalaman orang lain. Sebagai contoh misalnya lantai di halaman itu licin, ada orang yang tergelincir. Nah, tidak perlu kita tergelincir di sana biar tahu bahwa itu licin. Cukup kita melihat pengalaman orang lain yang tergelincir tersebut. Mungkin ada yang bisa bermanfaat bagi ulun juga ya. Mungkin dari pengalaman-pengalaman bisa kita pelajari lah untuk menentukan keputusan yang terbaik. Kemudian yang terakhir nih Pak ya, yang terakhir mungkin kira-kira dari pengalaman atau yang mungkin yang sudah sampaikan semua dalam wawancara ini, dalam menangani kasus atau menyelesaikan masalah kemudian dan sebagainya ya, mungkin kira-kira nih Pak, ada nggak pengalaman yang bisa dipetik atau pengalaman yang menarik dalam mengambil keputusan berkaitan dengan dilema etika tadi Pak? Nah, pengalaman yang saya petik dari pengambilan keputusan dilema etika ya, banyak ya sebenarnya. Selama 14 tahun menjadi kepala sekolah banyak sekali pengalaman. Beberapa pengalaman, yaitu salah satu contoh adalah ketika kita mau mendaftar SMK PK itu prosesnya panjang, 3 tahun. Jadi 3 tahun lalu tahun 2021 kita mempunyai ide mendaftar sekolah PK. Kita kumpulkan beberapa kaprok dan wakil ya untuk diskusi. Pada saat itu secara organisasi belum ada kata sepakat ya. Akhirnya berjalannya waktu di tahun 2003 kita berkumpul kembali ya. Untuk membicarakan itu, sehingga dari berkumpul kembali di tahun 2003 itu kita mempersiapkan diri, mengikuti seleksi dan akhirnya kita mendapatkan predikat sekolah pusat keunggulan. Mungkin itu Pak. Terima kasih mungkin atas waktunya Pak. Mohon maaf nih mengganggu nih. Sama-sama. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk saya dan juga mungkin untuk pengalaman saya ya, terutama untuk mengikuti program ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih Pak Ahmad Saiful nih, ini minta waktunya sebentar. Jadi saya ada tugas dari calon guru penggerak Pak untuk mewawancarai 2 atau 3 kepala sekolah. Yang pertama yaitu kepala sekolah dari tempat saya, dan sisanya itu harus mencari kepala sekolah di luar Pak sekolah saya. Ya, maka ulun minta tolong Pian untuk ulun mewawancarai dalam kasus ini. Oke. Nah, jadi gini Pak, ya. Mungkin kan kita selama ini pernah mengalami ya Pak ya, atau mengenal kasus-kasus mungkin berkaitan dengan dilema etika ataupun rujukan moral ya. Jadi kalau dilema etika itu kadang-kadang ada 2 kasus itu dua-duanya benar Pak. Nah, yang perlu dibijaki. Kemudian yang satunya itu ada kasus yang memang karena dorongan rujukan moral, yang satu salah tapi satunya benar. Nah, jadi saya minta penjelasan Bapak nih. Jadi selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral tadi Pak? Ya, terima kasih. Kalau untuk dilema etika itu dua-duanya benar. Ke dalam hal ini, misalkan kalau kami sebagai seorang guru, apalagi sebagai seorang pimpinan kepala sekolah, ada beberapa guru kami yang mengikuti kegiatan sebagai seorang KPPS. Ya, jadi saya harus mengambil kebijakan apabila ada jadwal-jadwal yang berbarengan dengan pendidikan, dengan jadwal KPPS yang mereka ikuti. Oh ya, melihat jadwal, berarti melihat jadwal antara KPPS dengan jadwal sekolah. Dengan jadwal sekolah. Jadi saya sebagai pimpinan harus mengambil kebijakan
Kira-kira seperti apa supaya sama-sama berjalan dengan baik. Misalnya apa ini Pak kasus dilema etika? Misalnya kan dua-duanya benar ya, satu sebagai guru, Satu sebagai guru, Satu satu sebagai anggota panggilan sebagai anggota KPPS. KPPS. Jadi sama-sama penting ya Pak ya. Sama-sama penting. Satu dari tugas kewajiban sebagai guru kan, Ya. yang dua memang tugas untuk membantu negara ya Pak ya negara. dalam pemilu. Ya, Oke, kan ya. dalam hal ini sebagai orang pendidikan, apalagi sebagai anggota KPPS ini diperlukan orang-orang yang memang mempunyai pengalaman dan mempunyai pendidikan. Kebanyakan diambil dari orang-orang pendidik. Iya, ya. KPPS berarti kebanyakan diambil dari pendidik ya Pak Ya, 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 kebanyakannya. ya. Karena memang syarat mungkin ya, syaratnya mungkin qualified ya untuk apa membantu pelaksanaan KPPS itu sendiri Ya. Pak ya. Oke. Kemudian lagi Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan nih di sekolah Bapak nih, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan. Jadi ada dua kasus sama-sama mengandung dua kebajikan yang seperti Ya. tadi di sisi lain jadi guru, di sisi lain jadi KPPS. Bagaimana Pak membijakinya Pak? Saya selaku pimpinan membijaki selama itu tidak berbenturan dengan jam mengajarnya, maka itu tidak akan menjadi masalah. Apabila dalam hal ini berbenturan dengan jam mengajarnya, maka kami meminta guru lain untuk menghandle tugas guru yang bersangkutan mengikuti kegiatan sebagai KPPS. Oh, mungkin ada lagi Pak selain itu Pak? Mungkin perlu dikomunikasikan. Komunikasi dengan guru, komunikasi internal kami berjalan dengan baik. Apabila ada guru atau salah satu guru yang mengikuti kegiatan di luar jam mengajar dan di luar sekolah, kami akan menyiasati dengan komunikasi kami dengan baik dan meminta untuk guru yang tidak mengikuti kegiatan di luar untuk menghandle guru yang bersangkutan Berdasarkan kesepakatan ya Pak ya? berdasarkan kesepakatan Hasil rapat bersama. ya. Iya ya betul. Guru lain mengganti guru yang bersangkutan ya. Kemudian ini lebih lanjut nih Pak ya. Kan tadi ada beberapa ini ya cara pengambilan keputusan. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa ya yang bisa Bapak lakukan selama ini langkah-langkahnya? Yang pertama, komunikasi dengan guru-guru yang ada di sekolah, terutama guru-guru senior yang sudah berpengalaman. Apalagi di sekolah kami ada beberapa orang guru yang sudah pernah menjadi kepala sekolah dan sudah pernah memimpin beberapa sekolah. Kami tidak lepas dari saran pendapat beliau-beliau semua, bagaimana di sekolah kami bisa berjalan dengan baik apabila ada kegiatan-kegiatan selain daripada di sekolah. Oke Pak ya. Oh, berarti mengkomunikasikan ya Pak ya. Oke. Ini terima kasih Pak. Kemudian hal-hal apa Pak ini ya yang selama ini misalnya Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan kasus dilema etika? Yang paling efektif Pak pengambilan keputusannya Pak? Paling efektif itu rasa kebersamaan dan rasa kemanusiaan, saling memerlukan dan saling membutuhkan antara guru yang satu dengan guru yang lain. Karena kepentingan guru yang satu dengan guru yang lain pasti berkaitan dengan guru yang lain juga. Apabila ada salah satu guru yang mengikuti kegiatan di luar, maka guru yang ada di sekolah yang menghandle. Begitu juga sebaliknya, apabila guru yang menghandle tadi ada kegiatan di luar, maka saling bekerja sama dengan baik saja, saling menutupi